Karena begini, Dek, hidup itu cuma sementara di dunia ini, Dek. Yang kamu dapat itu memang kesenangan semata. Tapi nanti nggak mikirkan akhiratnya. Makanya maaf ya, Dek ya. Bagi kami umat muslim, dunia ini hanyalah neraka. Itu umat muslim, Dek. Karena semua ini titipan Allah. Ujian semua ini. Banyak duit ujian, ada istri ujian, anak-anak adalah ujian, pekerjaan ujian. Tapi kalau bagi orang kafir, dunia ini adalah kenikmatan, Dek. Ya, seperti yang ada rasakan sekarang. Merasakan nikmat kan? Kayak seperti nggak ada larangan. Itu enggak. Kakak enggak menjat kamu ya, tidak. Memang seperti itu. Coba aku bayangkan deh. Seandainya Allah cabut nyawamu nanti malam. Dalam 1 jam itu apa yang ingin kau perbuat? Seorang wanita Kristen datang dengan hati yang gelisah. Ia mengaku hidupnya jauh dari Tuhan. Bukan hanya tak pernah ke gereja, tapi ia juga tenggelam dalam dunia malam, dugem, hura-hura, dan melakukan dosa yang terus berulang. Dengan suara gemetar ia berkata, "Saya penuh dosa, saya merasa hampa, dan saya nggak tahu lagi harus bagaimana." Di hadapannya, Bunda Nora, dengan tenang Bunda Nora mencoba masuk untuk kemudian menyentuh hati wanita Kristen ini. Menyimak, lalu menjawab dengan nasihat yang dalam dan menyejukkan hati. Sebuah percakapan yang mungkin bisa mengubah jalan hidup seseorang. Jadi kalau dugem gitu pakai narkoboy? Jujur aja, iya. Enggak lah. Pakai juga. Kita minum aja, minum. Minum apa, Dek? Anggur asam. Jadi nyanyi. Kakak jadi teringat gara-gara sebotol minum. Kak Nora, sehat-sehat kakak ya. Salam kenal dari Mona ya kakak. Amin. Salam kenal dari Mona, kakak jaga kesehatan. Ini semua hiburan teman-temanku. Ya. Semoga Mona cepat bertobat ya, Dek ya. Mengenal Tuhan Iya. yang sesungguhnya. Buat nomor. Hah? Follow kakak deh, follow kakak. Oh, mau lagi? Sudah aku ada follow kakak. Oh, gitu. Itu adik balis. Nggak ada, Dek. Nggak boleh, Dek. Ini kita lastron Iya, kakak Dek. ya. Biar Iya. ini kan kita hiburan nih, kita lastron ini kak. Lastron, Semoga jadi dapat ini teman-teman. hidayah, amin. Kita nggak ada yang maksudnya kayak baper-baper gitu. Jadi kita kayak aku Nasrani, kakaknya Muslim. Jadi kita saling mencurahkan apa yang kita itu sih. Tidak ada memojokkan agama di sini teman-teman. Gara-gara sebotol minuman. Paris. Aku pun sekali-sekalinya dugem kak. Nggak tiap hari. Kalau aku stres aku dugem. Dugem di mana? Di Medan. Ya, di klub malam lah, coy. Di klub malam lah. Jadi ke gereja sering. Aku tuh kak, aku SD, aku cerita sama kakak ya. Pokoknya aku dari TK, SD, SMP Santa Maria, SMA Santo Thomas, sampai aku selesai itu semuanya Katolik di asrama. Terus Jadi gara-gara masuk asrama, keluar dari asrama kayak enggak sih Iya, kak, memang kita manusia ini kan pasti ada problem atau apa gitu kan. Tapi aku tetap tahu, aku tahu salah apa yang aku buat, tetap tahu kok. tapi Tetap aku jangan, Dek. Karena begini, Dek, hidup itu cuma sementara di dunia ini, Dek. Yang kamu dapat itu memang kesenangan semata. Tapi nanti nggak mikirkan akhiratnya. Makanya maaf ya, Dek ya. Bagi kami umat muslim, dunia ini hanyalah neraka. Itu umat muslim, Dek. Karena semua ini titipan Allah. Ujian semua ini. Banyak duit ujian, ada istri ujian, anak-anak adalah ujian, pekerjaan ujian. Tapi kalau bagi orang kafir, dunia ini adalah kenikmatan, Dek. Ya, seperti
seperti yang ada rasakan sekarang. Merasakan nikmat kan? Kayak seperti nggak ada larangan. Itu kakak nggak menjat kamu ya, tidak. Memang seperti itu. Bagi kami umat muslim, dunia ini adalah neraka. Jadi kalau ada umat muslim bergelimangan harta, dia jangan bangga dulu. Kenapa? Karena suatu saat harta dia itu akan dihisap. Artinya apa? Allah akan pertanyakan, dari mana hartamu ini? Kau dapatkan secara apa? Halal atau tidak? Ketika dapat kau banyak harta, rezeki yang kuberikan kau keluarkan untuk apa? Apakah sudah kau santunin anak yatim? Kau bantu fakir miskin? Itu semua dipertanyakan, Dek. Bahkan pakaian ini semua yang kami pakai akan dihisap. Benar itu. Makanya bagi umat muslim, dunia ini adalah neraka. Tapi bagi orang kafir, dunia ini adalah kesenangan. Coba kau bayangkan deh, seandainya Allah cabut nyawamu nanti malam. Dalam 1 jam itu apa yang ingin kau perbuat? Ya benar. Beneran, terima kasih. Apa yang ingin kau perbuat deh? Kalau Allah kasih kesempatan, Mona, 1 jam lagi ku cabut nyawamu. Apa yang akan kamu gunakan kesempatan itu? Apa yang kamu lakuin? Apa ya, Kak? Nah, bingung. Gak masuk kok. Nggak masuk lah, Dek. Banyak itu tahu. Iya, makanya Kamu ini tahu nggak kemarin cerita Firaun? Kamu tahu nggak cerita Firaun, Dek? Firaun. Tahu nggak ceritanya? Bunda Nora pun menatap wanita ini dan berkata dengan tenang, "Kamu harus tahu satu hal. Sebesar apapun dosa kamu, selama kamu belum mati dan kamu bertauhid, kamu masih punya harapan. Karena umat Islam, walau berdosa, masih ada jaminan masuk surga selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Wanita ini mulai menunduk, matanya mulai berkaca. Ia seolah baru sadar bahwa pintu itu belum tertutup sepenuhnya. Dan disinilah Bunda Nora mulai membuka lebih dalam bahwa Islam bukan hanya tentang hukum, tapi tentang harapan dan rahmat Allah. Lalu pelajaran penting yang bisa kita petik adalah jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, dan jangan pernah mengaku lebih suci dari manusia apapun. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, selalu ada jalan untuk kembali selama seseorang masih mau bertobat dan juga memperbaiki diri. Karena yang Allah lihat bukan sekedar masa lalu, tetapi juga kesungguhan hatinya untuk memperbaiki diri dan kembali kepadanya.